moderator yaitu Elsa Rahma dan teman-teman saya, adik samping saya Laila Fitriana. Selanjutnya ada Rauzatul Jannah S dan yang terakhir ada Nia Ismadia. Baik, di sini dapat terlihat bahwasanya kami akan menganalisis video pembelajaran dari platform YouTube di mana kami sudah memilih yaitu video pembelajaran praktik baik, pembelajaran Flip Classroom melalui media Bell Me Love You pada pembelajaran matematika. Sebelum kami menganalisis, lebih baiknya kita melihat dulu cuplikan dari pembelajaran dengan metode itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Iwan Sumantri, salah satu pengajar di SMP Negeri 3 Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mengampu mata pelajaran matematika. Prinsip kurikulum merdeka adalah berorientasi pada siswa dengan memprioritaskan tumbuh kembang anak secara utuh, mementingkan kompetensi dan karakter siswa. Kurikulum merdeka memudahkan dan mendorong untuk berorientasi pada murid. Guru bisa menggunakan metode yang lebih interaktif, lebih mendalam, dan tentunya menyenangkan. Nah, oleh sebab itu, praktik baik Bell Me Love You ini hadir. Jadi dalam kelompok kami, analisis yang kami pilih adalah analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, di situ bagaimana pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran matematika itu sendiri. Dan di mana analisis tersebut akan dijabarkan oleh teman-teman saya, dimulai dari Lela. Ada Lela? Baik, di sini akan saya jelaskan, yaitu yang pertama analisis kami yaitu strength atau kekuatan, di mana dari video yang tadi kami tampilkan ada beberapa kekuatan. Yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian belajar, di mana penggunaan teknologi seperti blog dan YouTube itu memungkinkan siswa belajar secara mandiri di rumah. Yang kedua yaitu efisiensi waktu di kelas. Dengan flipped classroom, waktu kelas difokuskan untuk berdiskusi, untuk berkolaborasi sehingga memaksimalkan interaksi antara siswa dan guru untuk tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya yaitu akses materi belajar lebih fleksibel, di mana siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa, yaitu melalui diskusi kelompok dan metode saintifik di kelas, siswa lebih aktif dan lebih aktif berpartisipasi sehingga meningkatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, di mana dengan pendekatan ini mendorong pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa atau yang disebut student centered learning. Selanjutnya yaitu analisis weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu kelemahannya ada pada ketidakmerataan akses teknologi, di mana tidak semua siswa memiliki akses yang memadai terhadap internet. Yang kedua, tingkat motivasi siswa berbeda-beda. Jadi tidak semua siswa memiliki motivasi tinggi untuk belajar secara mandiri di rumah, karena melalui blog dan video YouTube memungkinkan untuk kurang persiapan di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan
penguasaan teknologi oleh guru, di mana guru kurang terampil dalam menggunakan teknologi, mungkin mengalami kesulitan dalam mempersiapkan materi digital yang lebih efektif dan menarik. Selanjutnya yaitu potensi gangguan teknis. Jadi untuk potensi gangguan teknis misal seperti proyektor, LCD di kelas, serta gangguan jaringan internet itu menghambat kelancaran proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, analisis selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Laura, dipersilakan. Selanjutnya masuk ke opportunities, yaitu peluang. Di sini yang pertama itu meningkatkan keterampilan digital, di mana pengguna teknologi dalam pembelajaran tidak hanya meningkatkan literasi digital siswa, tetapi juga memperkaya kemampuan mereka dalam menggunakan alat digital yang relevan dengan kebutuhan kehidupan modern. Yang poin yang kedua, inovasi dalam metode pembelajaran, di mana teknologi memberi kesempatan untuk terus berinovasi dalam menciptakan model pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan menantang bagi siswa. Poin yang ketiga yaitu stabilitas pembelajaran, di mana materi yang disampaikan melalui blog dan YouTube dapat diakses oleh banyak siswa sekaligus, sehingga potensi untuk menjangkau lebih banyak dan terbuka lebar. Poin yang keempat yaitu adaptasi dengan kurikulum abad ke-21, di mana integrasi teknologi mendukung implementasi kurikulum yang menekankan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, siswa lebih kreatif, dan kolaborasi. Selanjutnya masuk ke tips, yaitu ancaman, di mana ada 4 poin. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Nah, di sini ketergantungan yang terlalu besar pada teknologi dapat menjadi masalah jika terjadi gangguan teknis atau masalah infrastruktur yang mengganggu aksesibilitas materi. Poin yang kedua, disparitas akses teknologi. Jika semua siswa memiliki akses ke perangkat atau internet yang memadai, ada risiko ketimpangan dalam proses pembelajaran, di mana yang bisa mempengaruhi performa akademik siswa. Poin yang ketiga, distraksi pada pengguna teknologi, di mana teknologi seperti internet dan atau video YouTube biasa menjadi distraksi bagi siswa jika tidak digunakan secara bijaksana. Apa akibatnya? Karena mungkin tergoda dengan untuk mengakses konten-konten yang tidak relevan sama pembelajarannya. Yang terakhir yaitu kurangnya pengawasan langsung. Sebab apa? Sebagian besar pembelajaran dilakukan secara mandiri. Ada potensi bagi siswa untuk tidak belajar secara efektif tanpa pengawasan langsung dari gurunya, kan, melalui blog dan video YouTube-nya. Sekian, selanjutnya akan dibahas oleh Nia Lismadia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dari media pembelajaran tadi. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan itu ketersediaan ada, jenis multimedia yang digunakan ketersediaan ada, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan ketersediaan ada. Kemudian yang keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan ada. Kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia ada. Kemudian yang keenam, ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia juga ada. Selanjutnya, kesimpulannya, teknologi dan media yang digunakan merupakan teknologi digital dalam bentuk blog, YouTube, proyektor, LCD, dan PPT. Keunggulannya, video tersebut dapat disimak atau dipelajari dimanapun menggunakan laptop, smartphone, atau tablet yang terhubung dengan internet, dapat juga menggunakan perangkat penyimpan offline. Kelemahannya, video ini akan sulit dipelajari jika tidak ada koneksi internet, yang tidak stabil atau terbatas, tidak
tidak memiliki akses ke perangkat yang memadai, keterbatasan data internet. Peluang video ini bisa digunakan di rumah, kelas, perusahaan, dan atau ruang belajar. Penggunaan video ini sangat fleksibel, memberi siswa kebebasan untuk belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing siswa. Sekian, saya kembalikan ke Dr. Terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikannya. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan ataupun tambahan dari kelompok-kelompok lain bisa ditanyakan sekarang. Kami kasih waktu, kami beri 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan untuk bertanya tentang analisis pembelajaran di kelompok kami. Baik, izin memperkenalkan diri, saya dari kelompok 1. Izin bertanya mengenai media pembelajaran yang dianalisis oleh kelompok 6. Menurut kelompok 6, apa yang dapat menjadi solusi jika siswa itu tidak melakukan arahan yang sudah disusun oleh guru? Tadi kan dari flipped classroom itu kan, jadi guru itu sudah membentuk pembelajaran yang siswa belajar sendiri. Lalu di sekolah mereka akan mengintegrasikan bersama-sama. Nah, itu bagaimana jika ada siswa yang belum melakukan yang diminta oleh guru seperti itu? Oke, terima kasih